Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, yang mana dengan nikmat itu kita semua dapat melaksanakan ibadah salat Jumat, dengan ibadah salat zuhur dengan tenang, dengan nyaman. Maka jika kita mendengar atau melihat berita tentang saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Pulau Sumatera sana dengan musibah banjir bandang, maka kita harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang, dan juga jangan lupa kita sempatkan untuk mendoakan mereka yang menjadi korban, dan juga apabila kita memiliki keluangan dalam rezeki, maka kita bisa bersedekah kepada mereka yang sedang membutuhkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali tentang penjelasan dari syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita memasuki hadis yang ke-29 pada bagian pertama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang penjelasan dari bagian yang kedua dari hadis tersebut. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pertama di dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di situ berisi tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan juga menjauhkan kita dari api neraka. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah dengan tanpa mempersekutukannya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji apabila mampu. Maka kemudian di dalam penggalan hadis yang bagian kedua, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, "Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwatu sanamihi." Qultu bala ya Rasulullah. Apakah engkau mau aku tunjukkan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncak-puncaknya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Mau wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad." Pokok dari segala urusan adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi, dan puncak dari ibadah adalah jihad. Para jamaah rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam yang sekarang kita pegang ini merupakan pokok dari segala perkara yang ada di dunia ini. Bahwasanya ketika Allah memberikan hidayah Islam kepada seseorang, maka itu menjadi nikmat yang sangat besar bagi orang tersebut. Karenanya Allah sudah memberikan hidayah Islam bagi dia.
maka kita wajib menjaga agama Islam ini hingga akhir hayat kita. Kemudian tiang-tiangnya adalah sholat. Tiang dari Islam adalah sholat. Bahasanya orang yang tidak mendirikan sholat, maka niscaya dia telah merobohkan tiang dari agamanya sendiri. Dan puncak dari amal yaitu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan nyawa, jiwa, harta di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, qultu bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau aku tunjukkan sesuatu yang menjaga apa yang sudah aku sebutkan tadi semuanya? Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, mau ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisanihi, kuf alaika hadza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangannya kepada mulutnya, kepada lisannya, tahanlah lisanmu. Kuf alaika hadza, tahanlah lisanmu. Kemudian faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'ahadun bima natakallamu bih. Kemudian Mu'adz bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Kata Mu'adz kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, faqala sakiltaka umuk wa hal yakubun nasu finnar ala wujuhim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya di sini adalah semoga adalah ungkapan dalam bahasa Arab supaya seorang memperhatikan perkataan selanjutnya. Tidakkah manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita abai, seringkali kita lalai, seringkali kita lupa terhadap lisan kita, yang mana lisan kita ini bisa lebih tajam dari sebuah pedang, yang mana ketika pedang itu melukai sebuah fisik, melukai kulit tangan kita, maka luka tersebut akan bisa sembuh dalam waktu mungkin dalam hitungan jam, hitungan hari. Akan tetapi ketika lisan kita gunakan untuk melukai hati seseorang, untuk menjatuhkan martabat orang lain dengan lisan kita, maka luka itu selamanya akan membekas di dalam orang yang kita lukai hatinya, orang yang kita jatuhkan martabatnya di depan orang lain dengan lisan tersebut. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lisan ini bisa lebih berbahaya daripada pedang. Maka janganlah kita asal berbicara, asal menanyakan tentang sesuatu yang seharusnya tidak kita tanyakan, yang mana apabila kita mengatakannya di depan orang tersebut, kita menanyakannya di orang tersebut, maka yang ada adalah hati atau perasaan orang yang kita ajak bicara tadi akan terluka. Hatinya akan terluka, perasaannya akan terluka. Maka ketika itu sudah terjadi, akanlah sulit untuk disembuhkan.
Maka kata Nabi Muhammad SAW bersabda sebelumnya bahwa tahanlah lisanmu. Maknanya adalah tahanlah lisan kita, jagalah lisan kita supaya tidak melukai orang lain, supaya tidak menyakiti hati orang lain, sehingga apa yang keluar dari lisan kita merupakan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, kata-kata penuh hikmah, kata-kata yang tidak melukai orang lain. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka itulah diantara amalan-amalan yang dapat kita senantiasa lakukan dan juga kita jaga. Dan yang terakhir, bahwasanya lisan itu bisa lebih tajam daripada pedang apabila kita menggunakan lisan kita untuk melukai hati orang lain, untuk merendahkan martabat orang lain, untuk menyakiti perasaan mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.